Selamat pagi saudara yang dikasihi dan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada hari ini, ya begitu bersukacita kita bisa berkumpul bersama pada hari ini, yaitu kita akan merayakan malam Natal, sebenarnya Christmas Eve ya. Jadi belum Natalnya besok ya, tapi hari ini adalah hari Natal yang biasa kita rayakan. Kita bersyukur kita bisa bersama-sama, tentu saudara mempersiapkan diri dengan hati yang gembira pada siang hari ini. Kita bersama-sama datang kepada Tuhan dan kita minta pertolongan Tuhan untuk kebaktian kita pada pagi hari ini. Saudara, mari kita berdiri, kita berdoa kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Bapa yang sudah mau menyelamatkan dunia ini dan mengirimkan anaknya yang tunggal yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk kelahiran Tuhan Yesus yang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk pemberian-Mu ya Tuhan, dan pemeliharaan-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, pada pagi ini kami mau memulai kebaktian kami ya Tuhan. Biar kiranya hati kami diangkat kepada Tuhan, kami datang mau menyembah kepada Tuhan, dan kami juga mau mendengarkan suara Tuhan. Tuhan, pimpinlah kebaktian ini ya Tuhan dari awal hingga akhirnya, karena kami minta kebaktian ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Amin. Silakan sesuai. Namanya akan disebut Penasihat Ajaib, Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. And it's called Extraordinary Strategist, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Mari kita nyanyikan puji Tuhan. Seorang anak lahir untuk kita, seorang putra diberikan lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang kekal, Raja Damai. Sambut Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Mari kita puji Tuhan. Seorang anak lahir untuk kita, seorang putra diberikan lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang
Jadi lagu ini adalah dari Yesaya berapa tadi? Ayat 5 sampai pasal 5 ayat 9 ya. Mari kita arahkan hati kita benar-benar hayati lagu ini karena Tuhan Yesus sudah datang. Yang pertama waktu Natal, dan dia akan seperti di ayat tadi, dia akan menjadi pemimpin. Dia akan menjadi pemimpin kita semua. Penasihat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia. Amin. Welcome. Silakan duduk. Shalom, salam damai. Kita mau memuji Tuhan karena di hari ini kita akan merayakan Natal yang tanggal 25 Desember ya. Jadi mari kita puji Tuhan, kita nyanyikan sambil berdiri. Joy to the world. Joy to the world, the Lord is come. Prepare Him room and joy to the Savior. When all the song and joy, when feel the call, rock feel it clearly. Heroes the world into and make the nation prove the glory of His righteousness and wonder His love and wonder His love and wonder God His love. Bahasa Indonesia. Hai dunia gembira, terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia alungkan Rajamu penebus, anugerah gunung lembah bersorak terus, Hai dunia berduka, Rajamu datangmu. di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur. Hai dunia Erukan Rajamu penebus, hai bumi laut gunung lembah bersorak terus, bersorak terus, bersorak terus.
wajah-wajah baru, tolong perkenalkan namanya, gitu, terus bilangin selamat datang. Glory
haleluya, kita puji Tuhan. Come to Bethlehem and see, it was birthing angels sing. Come adore and Bethany, Christ the Lord, the newborn King. Kita yang berdoa terlebih dahulu sebelum kita membuka firman Tuhan. Kita mohon Roh Kudus yang mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau bukan lagi lahir di Bethlehem yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, tapi Engkau yang sudah bangkit, Engkau berkuasa atas alam semesta, berkuasa atas gereja dan berkuasa atas surga. Semuanya berada di dalam otoritas-Mu. Kami datang menyembah kepada-Mu ya Tuhan. Kami mohon Tuhan yang tolong kami pada waktu kami beribadah, merenungkan firman. Biarlah Roh Kudus yang memimpin kami, membawa kami untuk masuk ke dalam kebenaran. Tolong supaya hati kami boleh dipersembahkan kepada Tuhan sebagai suatu persembahan yang berkenan di hati Tuhan dan persembahan yang kudus. Membaharuilah pikiran kami ya Tuhan, supaya pikiran kami boleh sesuai dengan pikiran Tuhan dan hati kami boleh berada di dalam kasih Tuhan. Tuhan tuntun kami dan membawa kami untuk hidup di dalam Kristus Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, dalam suasana Natal ini, kita hari ini pun akan merenungkan Natal yang saya ambil dari Lukas pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat ke-7. Lukas 2 ayat 1 sampai ke-7. Sudah perhatikan beberapa ayat ini. Lukas 2 ayat 1 sampai ke-7, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Kaisar Augustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi ke kota Nazaret di Galilea di Yudea, di kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkus dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Sampai sekian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagia mereka membaca firman dan hidup di dalam firman Tuhan. Pada waktu sudah membaca beberapa ayat ini, seolah-olahnya semuanya kebetulan.
seolah-olah berarti tidak sebenarnya, tidak sebenarnya. Orang ini kelihatan seolah-olah miskin, mungkin dia kaya. Orang ini seolah-olah kaya, mungkin dia miskin. Orang ini seolah-olah pinter, berarti saudara kemungkinan dia nggak sepinter itu. Jadi seolah-olah itu kelihatannya serba kebetulan. Tetapi kalau kita melihat cara Lukas mencatat, yaitu tentang keakuran histori dan bagaimana Tuhan dengan karyanya yang begitu ajaib, yaitu menciptakan suatu suasana situasi kairos, di mana Kristus tidak ada tempat. Sudah perhatikan sudah pada waktu itu Kaisar Agustus melakukan perintah. Kok tepat sekali dengan Maria sudah mengandung 9 bulan gitu. Kok nggak lebih dari itu, atau mungkin 10 bulan setelah, atau setelah anak itu lahir. Tepat pada waktunya Kaisar Agustus. Kemudian dikatakan semua orang pergi ke kota masing-masing dan Maria itu harus ke Nazaret di Galilea Yudea, yaitu pulang kampung di situ untuk mendaftar. Sekali, dan dia berasal dari situ. Dan waktu pulang kampung sudah seolah-olah bahwa semua itu serba kebetulan, yaitu Maria sudah waktunya melahirkan. Kita nggak tahu perjalanan berapa jauh dari tempatnya menuju ke Galilea, Yudea itu, menuju ke Galilea ke Yudea. Tetapi saudara, tepat pada waktunya Maria akan melahirkan. Dan sebagai normal, seolah-olah saudara kita lihat bahwa seharusnya Maria itu mencari tempat, dan ada tempat di situ dia melahirkan, dan tidak ada tempat, saudara. Dan Maria tanda kutip terpaksa harus melahirkan bayi di palungan, dan kemudian Lukas mencatat tidak ada tempat bagi dia. Sudah kalau lihat semuanya peristiwa itu, orang bisa mengatakan kebetulan. Serba kebetulan, sehingga di dalam catatan historical record bahwa Maria memang nggak ada tempat bisa dijelaskan secara rasional. Tapi sudah Lukas mencatat ini mempunyai satu makna teologi. Bukan hanya secara tidak ada tempat bagi Maria untuk melahirkan, tetapi Lukas mencatat keakuran histori, dia memandang dari sudut teologi bahwa dunia menolak dia. Kalau sudah memperhatikan cara Yohanes mencatat, dia bukan mencatat secara histori tentang kelahiran Tuhan Yesus dan dunia menolak dia, tetapi dia dari sudut teologis. Firman yang bersama dengan Allah, dan firman menjadi manusia, kemudian firman ada di tengah manusia, kemudian dikatakan firman datang kepada umat kepunyaannya, tapi umat kepunyaan tidak menerima dia. Jelas sekali. Artinya sudah Yohanes juga mencatat bahwa tidak ada tempat bagi dia, yaitu pencipta datang kepada dunia sebagai miliknya, tetapi miliknya tidak menerima dia, saudara. Jadi saudara-saudaraku sekalian, kita lihat bahwa tidak ada tempat bagi Tuhan Yesus di dunia ini. Mengapa saudara Lukas dan Yohanes mencatat tidak ada tempat bagi Tuhan Yesus? Satu pihak mau dikatakan bahwa pencipta ditolak oleh manusia, tapi di lain pihak Lukas mau mencatat betapa bodohnya manusia tidak mengenal siapa pemiliknya. Padahal Yesaya pasal ke-1 ayat ke-3 mengatakan demikian. Sudah perhatikan Yesaya pasal yang pertama ayat ke-3. Saya bacakan untuk saudara.
Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Dua ilustrasi, yaitu dengan menggunakan lembu dan keledai, tetapi meaningnya sama. Lembu aja tahu pemiliknya. Israel tidak. Keledai aja tahu tempat palungan disediakan tuanku. Israel tidak, saudara. Dengan kata lain, saudara, Yesaya mengatakan kebodohan Israel itu lebih bodoh, tanda kutip, saudara, lebih bodoh daripada lembu dan keledai yang tahu tentang siapa pemiliknya, tetapi Israel tidak tahu siapa pemiliknya. Jadi saudara perhatikan bahwa tidak ada tempat bagi Tuhan, bukan hanya segi manusia menolak Tuhan Yesus, tetapi juga mencatat tentang kebodohan manusia, di mana pencipta segala sesuatu datang kepada pemiliknya, tetapi pemilik tidak menerima dia, saudara. Nah, saudara, Lukas mencatat ini untuk menjelaskan tentang semangat inkarnasi, yang dia melihat bahwa dari sisi tentang historical record memang tidak ada tempat bagi dia. Anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya pada waktu dia datang ke dalam dunia ini. Tetapi saudara, di balik itu Lukas melihat dan mencatat itu ada sesuatu makna meaning teologi yang lebih dalam lagi, saudara. Yang kita belajar dua hal. Yang pertama yaitu pemilik segala sesuatu, tapi rela melepaskan segala sesuatu. Pemilik segala sesuatu rela menjadi tidak ada apa-apa pada waktu dia datang ke dalam dunia ini, saudara. Jelas sekali, saudara. Lukas pasal yang pertama ayat 32 mencatat dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapak leluhur. Jelas sekali, saudara, bahwa Lukas mencatat tentang ketinggian Kristus. Ayat 33, saudara, ayat berikutnya dikatakan apa? Ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, kerajaan tidak berkesudahan. Dia adalah king, dia adalah raja, dan kerajaannya itu bersifat tetap. Bahkan saudara, kita lihat bahwa Yohanes mencatat bahwa dia mencipta, dia adalah firman Tuhan, dia menciptakan segala sesuatu, dan segala sesuatu ditopang olehnya, dan segala sesuatu dari dia dan oleh dia. Artinya saudara, singkat sekali, baru baik Lukas maupun Yohanes melihat dengan jelas bahwa Tuhan Yesus adalah pencipta, Tuhan Yesus adalah pemilik segala sesuatu. Paulus juga mencatat demikian, saudara, di dalam surat Kolose. Kolose pasal 1 ayat ke-15. Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, dan dia adalah yang terutama dari segala ciptaan. Bukan dia di atas ciptaan, dia yang pertama, tetapi Paulus menjelaskan bahwa dia adalah segala-galanya, dan segala-galanya berasal dari dia, saudara. Dunia yang tidak kelihatan dan yang kelihatan diciptakan oleh dia melalui firman-Nya, dan segala sesuatu ada di dalam dia. Rasul Paulus berbicara tentang creation adalah milik dia. Kemudian di ambil 18, Rasul Paulus mengatakan bahwa dia lebih utama dari segala sesuatu dan seluruh kepenuhan Allah di dalam dia. Dia adalah kepala dari gereja. Dan siapakah dia, saudara? Jelas sekali bahwa Kristus adalah pencipta segala sesuatu, dan dia adalah kepala gereja, dan segala sesuatu ditopang oleh dia. Oleh sebab itu sudah singkat bahwa dia adalah pemilik segala sesuatu, dan dia rela lepaskan segala sesuatu. Dia datang ke dalam dunia ini, saudara, yang bukan milik manusia, tetapi manusia tidak punya tempat untuk dia.
Dia tidak mengklaim segala sesuatu bagi dia, tetapi dia rela melepaskan segala sesuatu. Dia di dalam dirinya penuh dengan kepenuhan Allah, dan dalam dirinya ada kekayaan yang luar biasa, kekayaan dari surgawi. Tetapi pada waktu dia datang ke dalam dunia, dia tidak mengklaim segala sesuatu bagi dirinya. Dia rela menjadi miskin. Tadi saya mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan, dia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Saking miskinnya itu. Saking gak punya apa-apa dia, padahal dia punya segala-galanya. Mengapa Tuhan Yesus bisa seperti itu, saudara? Dia yang pemilik segala sesuatu dan rela melepaskan segala sesuatu. Karena saudara, bahwa kepenuhan Kristus tidak pernah tergantung kepada segala sesuatu di luar dia, tetapi tergantung kepada dirinya sendiri. Saya ulangi, saudara. Kepenuhan Kristus itu tergantung kepada dirinya sendiri. Itu firman sekarang berada di dalam daging, dan Kristus tidak pernah tergantung kepada segala sesuatu ciptaan yang di luar dia. Oleh sebab itu, saudara, dia adalah orang yang mampu untuk melepaskan segala sesuatu. Kekayaan insaknya dari dalam itu tidak ditentukan oleh apapun kekayaan ataupun yang sesuatu yang berharga dari yang kelihatan itu. Seorang kaya yang mencari keselamatan datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan, apa yang aku perbuat supaya aku dapat diselamatkan? Tuhan Yesus bilang, jual hartamu. Maksudnya tidak berarti bahwa setiap orang cari Tuhan Yesus ada jual hartanya menjadi miskin. Enggak. Tapi Tuhan Yesus tahu isi hatinya. Karena apa? Hatinya lebih mencintai harta daripada mencintai hidup yang kekal. Memang di luar kelihatan dia mencari hidup yang kekal, datang kepada Tuhan Yesus, tetapi hatinya masih terikat kepada harta. Maka Tuhan Yesus mengatakan, lepas hartamu, berikan kepada orang lain. Dia nggak bisa, saudara. Alkitab mencatat dia dengan sedih dan meninggalkan Tuhan Yesus. Sekarang saya tanya, betulkah dia mencari hidup yang kekal itu? Ataukah dia lebih mencari harta? Bukankah harta itu telah memenuhi isi hatinya sehingga dia sulit untuk melepaskan hartanya? Dia lebih sulit melepaskan hartanya, saudara. Kita berhenti sebentar, saudara, kemudian coba untuk kita renungkan sebenarnya apa yang dimaksud dengan kalau saya memiliki sesuatu. Memiliki sesuatu itu bisa benda, itu bisa people, manusia. Tetapi memiliki sesuatu itu berbeda dengan memiliki manusia. Pada waktu saya memiliki sesuatu, itu artinya pengakuan secara legal. Saya punya rumah. Saya nggak bisa klaim aja pengakuan saya punya rumah, tetapi ada unsur legalnya dong. Dan saya tidak tunjukkan bahwa memang saya beli rumah itu, atau rumah itu catat atas nama saya, sehingga pada waktu di court pengakuan tentang pemilikan bisa sah. Jadi ada confession, ada legalnya. Tapi sekarang saya punya milik rumah, kemudian saya confession, dan saya punya legal, tapi saya amnesia. Tahu-tahu saya kebentok kayak begitu. Kepala, akhirnya saya nggak tahu apa-apa, nggak tahu masa lalu. Orang tanya, ini rumah kamu nggak? Dia jawabnya apa? Ya nggak tahu. Berarti saudara yang ketiga, bahwa saya memiliki sesuatu itu harus ada consciousness kan? Ada pikiran, ada kesadaran. Untuk saya memiliki sesuatu, saudara itu orang gila tidak tahu kepemilikan, betul? Orang yang idiot pun mungkin nggak tahu pemilikan. Sorry kalau saya ngomong itu. Karena apa? Saudara bukan nggak punya pemikiran, tetapi saudara pemikiran yang low sekali. Dia nggak punya kesadaran tentang memiliki sesuatu. Jadi pada waktu saya memiliki sesuatu, itu pun
harus ada consciousness, ada kesadaran di dalam diriku. Dan saya pada waktu saya seandainya punya Alkitab, ini Alkitab saya yang saya bawa, dan pada waktu saya kasih ke orang lain, masih punya saya nggak? Hah? Enggak kan? Kok bisa enggak? Padahal dalam waktu berapa detik itu masih milik saya. Cuma saya rela melepaskan bahwa Alkitab ini saya kasih berarti menjadi milik kamu. Dan pada waktu saya Alkitab menjadi milik orang lain, orang itu yang berkuasa terhadap Alkitab yang saya kasih kan. Dia mau kasih orang lain tentunya oke juga, saya nggak perlu marah. Tapi Alkitab yang punya saya dia ambil, saya bisa kalian kembali, kamu mencuri Alkitab saya dan kamu salah gitu. Jadi saudara, pada waktu saya melepaskan sesuatu milikku, jadi sesuatu itu bukan milik saya lagi, dari milik orang lain dan dia berada dalam kekuasaan orang lain. Tapi sudah pada waktu saya memiliki conscious dan memiliki sesuatu, dan saya itu ada kemungkinan mengasihi sesuatu yang saya miliki atau kurang mengasihi. Kan gitu. Saya punya uang, saya bisa tidak mengasihi uang, tapi saya juga bisa mengasihi uang. Pada waktu saya mengasihi uang itu, kemudian melampaui kasih terhadap sesuatu kepada person, kepada orang yang lain, maka uang itu, saya menjadi hamba uang itu. Jadi pada waktu saya memiliki sesuatu, pada saat yang sama saya mengasihi, melebihi hal yang lain, berarti saya telah mengikatkan diri terhadap objek yang saya kasih. Jadi mengasihi, sudah memiliki sesuatu itu ada kaitannya dengan kasih kan? Betul nggak saudara? Pada waktu saya memberikan sesuatu kepada orang lain, saya melihat bahwa ada sesuatu nilai yang lebih tinggi, sehingga saya melepaskannya dan tidak melihat bahwa sesuatu itu menjadi sesuatu yang sangat penting sekali dalam hidupku. Kalau ada orang yang lihat mamanya sakit, mamanya pergi ke dokter, lalu ngomel-ngomel, marah, dan kalau bisa mama nggak ke dokter lah, kalau bisa ya mati aja deh kayak gitu. Berarti apa? Dia lebih cinta uang kan daripada mamanya kan. Tapi seorang yang mencintai mamanya, uang apapun saya berani keluar untuk pengobatan kepada mama kan gitu. Karena apa? Saya mengasihi mama melampaui saya mengasihi uang, sehingga saya berani melepaskan uang. Tapi pada waktu saya mengasihi uang melampaui mengasihi mama, saya tidak berani melepaskan uang itu, dan saya biar mungkin mama yang pergi atau mama yang sakit dan nggak apa-apa. Jadi pada waktu seseorang memiliki sesuatu terlalu mengasihinya, akhirnya dia menjadi budak. Hati-hati saudara. Orang cinta harta, terlalu memiliki harta, menjadi budak harta. Jadi apapun yang kita cintai, kita senang membaktikan diri menjadi budak terhadap apa yang kita cintai. Sekarang kita mengasihi manusia, mengasihi seseorang. Pada waktu saya mengasihi harta, harta bisa mengasihi saya enggak? Enggak mungkin dong. Betul kan? Saya cinta uang, uang nggak bisa cinta saya. Jadi cintanya sebelah pihak gitu ya. Saya cinta uang habis-habisan, uang nggak pernah memberikan respon apapun juga terhadap cinta saya yang begitu besar. Jadi cinta harta itu sebenarnya itu level yang paling low, yang paling bawah itu. Tapi pada waktu saya mengasihi seseorang berbeda tentunya dengan saya mencintai harta. Sebab apa? Ada responnya. Saya mengasihi tapi dia tidak mengasihi saya. Nggak jalan saudara. Aku oke, kamu nggak oke. Kamu oke, aku nggak oke pun nggak bisa jalan saudara. Karena harus aku oke, kamu oke kan gitu. Saya mengasihi kamu, kamu memberikan respon mengasihi. Sehingga pada waktu saya mengasihi kamu, saya mengikatkan diri untuk melayani kamu. Dan kamu mengasihiku, aku mau mengikatkan diri untuk mengasihi aku. Sehingga pada waktu saya memiliki engkau, pada saat yang sama saya menjadi budak kamu. Seorang ibu melahirkan anak itu sukacita luar biasa, hatinya tercurah di situ. Kan gitu. Begitu sayangnya, anaknya nangis, oh Ben cepat-cepat kasih itu, anaknya bangun pagi dia nggak merasa capek, kemudian urus anak itu susah sekali.
Dan sekarang ibu itu memiliki anak, kebebasannya pun terbatas, betul nggak? Nggak mungkin seorang ibu jam 12, jam 1 anaknya nangis, udah kamu nangis aja, aku tidur aja karena udah capek ngantuk kayak gitu. Nggak mungkin seorang ibu itu akan bangun untuk mengurusi anaknya. Karena apa? Karena dia mengasihi anak itu sekaligus menjadi pelayan anak itu, menjadi budak anak itu, tanda kutip ya, pelayan, sehingga dia membatasi kebebasannya untuk melayani objek yang dia kasihi. Tapi seorang bayi kan nggak bisa mengasihi balik gitu. Tapi pada banyak anak-anak remaja pada waktu dia sudah dewasa lupa kasih mamanya gitu, untuk mengasihi apa yang sudah diterima dari orang tuanya. Tapi pada waktu saya mengasihi seseorang, saya submit diriku terhadap objek kasih itu, sehingga saya memberikan diriku untuk melayani saudara. Oleh sebab itu saudara, ingat, kita mengasihi seseorang, kita memiliki seseorang. Pada waktu kita memiliki seseorang, kita harus tahu, dia bukan untuk melayani kebutuhan saya, kepentingan saya, yaitu si akunya, tetapi saya sebenarnya mau katakan, aku mengasihi, aku membaktikan dirimu untuk melayani kamu, saudara. Pada waktu saya melayani kamu, kamu menerima kasih, otomatis hatiku itu menerima kasih juga. Itu merupakan sesuatu interaksi yang dinamis antara subjek dan objek terhadap kasih itu, saudara. Sekarang, saudara, Tuhan Yesus memiliki segala sesuatu. Dia pada waktu di dalam dunia menjadi tidak memiliki apa-apa. Dia, Tuhan Yesus, menciptakan kita menjadi milik kita, memiliki kita, tetapi pada saat yang sama dia menjadi pelayan kita. Dia melepaskan akan haknya. Dia melepaskan, saudara, freedomnya. Dalam arti, saudara, dia rela turun ke dalam dunia untuk melayani kita, saudara. Karena Tuhan Yesus memiliki kasih yang seperti itu, dan dia rela untuk melepaskan segala sesuatu, saudara. Kebesaran orang Kristen atau kebesaran seseorang, pertumbuhan di dalam Kristus, dia rela melepaskan segala sesuatu dari segala miliknya dan menjadi murid Tuhan Yesus, saudara. Persoalan, saudara, kita hidup di dalam dunia ini, yaitu orang Kristen pada zaman ini ada beberapa gejala, saudara. Memiliki sesuatu tetapi suka memamerkan sesuatu. Dia tidak mengakui tentang kepemilikan Tuhan, tetapi segala sesuatu adalah milikku, usahaku, dan menjadi kebanggaanku adalah aku merasa perlu memamerkan kepada orang lain, perlu menunjukkan bahwa saya lebih daripada orang lain. Artinya, saudara, dia sekarang menggunakan milik itu untuk mendapatkan keuntungan dari dirinya sendiri. Dia menggunakan miliknya, saudara, untuk kebanggaan dirinya. Jadi milik sekarang menjadi self-service. Nah, ini, saudara, zaman sekarang orang seperti itu. Bukan menganggap bahwa segala sesuatu itu ada karunia Tuhan. Dan pada waktu saya menerima karunia Tuhan, saya rela untuk melepaskan segala sesuatu, menganggap diri tidak ada apa-apa. Orang yang menganggap diri ada apa-apa, belum tentu ada apa-apa. Tapi orang yang menganggap dia punya apa-apa, saudara, tapi puas terhadap anugerah Tuhan, dan dia baru bisa hidup dengan damai sejahtera dengan dirinya, dengan Tuhan, dan dia tahu bagaimana harus menggunakan segala sesuatu yang telah Tuhan berikan itu untuk melayani kasih yang ada di dalam hatinya, saudara. Yang kedua, saudara, orang memiliki sesuatu tetapi merasa dirinya miskin terus. Hatinya itu seperti ada lubang yang dalam, selalu merasa kurang, saudara. Terus mencari, terus menimbun, terus memperoleh, terus menambahkan sesuatu ke dalam dirinya, seolah-olah itu nggak cukup. Akhirnya sudah orang ini tidak tahu bersyukur, tidak tahu memberi, tidak tahu untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan karunia dan untuk melayani Tuhan.
Orang yang tidak tahu syukur, maka dia pun tidak kenal anugerah Tuhan dengan baik. Orang yang tidak tahu syukur, dia hanya tahu menuntut, tapi tidak tahu bagaimana seharusnya melepaskan segala sesuatu untuk melayani Tuhan. Yang ketiga, saudara, zaman sekarang ini orang memiliki sesuatu karena dia merebutnya. Padahal dia sebenarnya tidak punya. Tetapi dia merebut sesuatu dari orang lain dan mengklaim itu adalah miliknya. Itu adalah spirit dari iblis itu. Iblis sebenarnya nggak punya apa-apa. Dunia ini bukanlah milik iblis, tapi milik Tuhan. Pada waktu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, dia mengklaim, engkau menyembah kepada saya, segala sesuatu akan diberikan kepada kamu. Sepertinya dia memiliki segala sesuatu kan. Padahal dia bapa pembohong, nggak benar. Tuhan Yesus pada waktu datang ke dalam dunia, dia tetap memiliki segala sesuatu, tapi kemudian diklaim oleh iblis bahwa dialah pemiliknya itu. Iblis selalu gitu, saudara. Dia itu berusaha untuk merebut segala sesuatu yang nggak punya. Akhirnya segala sesuatu itu menjadi miliknya, sepertinya. Nah, saudara, ini yang nggak benar, saudara. Di dalam hidup orang Kristen, memiliki sesuatu tapi merebutnya dari orang lain. Pernah nggak, saudara, pernah dengar di Jakarta ada tanah yang kosong seringkali ditanamin padi, buah-buahan dan sebagainya kan. Ladang yang mati dihidupkan gitu. Orang itu tanah bertahun-tahun nggak dibangun. Pada waktu mau bangun, kan tanahnya mau diambil. Dan orang yang tanam itu bilang, nggak bisa. Aku udah tanam sekian tahun ini. Kalau mau, kamu harus bayar. Loh, siapa yang bayar? Siapa sebenarnya? Saya yang harus bayar, saya pemilik itu harus bayar, ataukah dia harus berterima kasih karena sudah memakai sekian lama tanah itu dan untuk tanaman sesuatu dikalikan sekian tahun, sudah berapa banyak dia untung. Seharusnya dia terima kasih kan? Tapi sebaliknya, saudara. Pernah nggak saudara mendengar ada orang yang punya rumah, kasihan dia pinjam rumah ke orang lain, tinggal bertahun-tahun di situ, sudah tinggal dia rasa memiliki begitu banyak. Kemudian pada waktu pemiliknya mau jual rumah itu, dia nggak mau keluar. Dia bilang apa? Aku udah tinggal sekian lama, aku mencintai rumah ini, tempat ini sebagainya. Kamu harus kasih saya uang sekian banyak. Kurang aja deh, sudah. Nggak tahu terima kasih, tetapi hanya tahu mengklaim sesuatu yang milik dia. Itu adalah spirit merebut segala sesuatu dan itu miliknya. Orang kayak begini, bagaimana bisa menjadi berkat bagi orang lain? Yang ketiga, saudara, orang memiliki sesuatu dan hidup mengandalkan segala sesuatu yang dia miliki. Dia pikir bahwa akulah mencari segala sesuatu itu bagi diriku, dan sekarang hidupku menjadi enak dan saya tergantung kepada dia dan saya tidak perlu tergantung kepada Tuhan. Itu ada spirit, satu freedom yang besar sekali. Dia itu seperti orang yang kaya yang bodoh itu. Dia itu pintar, saudara, di dalam bisnisnya. Kemudian dia membangun lumbung, bangun lagi sampai terlalu banyak, saudara. Dia bilang kepada dirinya, 7 generasi pun saya makan gak habis. Bayangkan 7 generasi. Kita 7 tahun ya nggak kerja, makan terus, bangkrut, saudara. Enggak. Dia 7 generasi kali 50, 60, 450 tahun makan pun saya nggak habis. Mungkin dia salah hitung, tapi mungkin juga benar. Kekayaan saking banyak. Lalu saudara, Tuhan Yesus bilang, hari ini pun nyawamu diambil, kamu pun nggak tahu. Yaitu dia memiliki banyak hal, saudara, tetapi tidak tahu bagaimana dia melepaskan segala sesuatu untuk melayani kerajaan Allah. Dia hanya tahu bagaimana mengklaim sesuatu dirinya dan untuk kebutuhan dirinya, dan dia merasa puas. Orang yang seperti ini, segala sesuatu yang dia lakukan untuk self-service. Orang yang keempat, yang kelima, orang yang memiliki sesuatu tetapi tidak rela melepaskannya, saudara.
Dia hanya tahu menerima, tapi tidak tahu memberi. Dia hanya tahu untuk menanam dan mengumpulkan, tetapi tidak tahu bagaimana harus mendistribusikannya. Dia hanya tahu satu arah hidupnya saja, tetapi tidak tahu arah yang lain. Padahal hidup kita itu begitu dinamis, saudara, yang dia tidak tahu bahwa ada waktunya saya memiliki sesuatu, ada waktunya saya melepaskannya. Spirit inkarnasi, yaitu Kristus, dia datang ke dalam dunia ini, dia adalah pemilik segala sesuatu, tetapi dia rela melepaskan segala sesuatu karena kepenuhan yang ada di dalam diri dan di dalam hati dari Tuhan Yesus itu. Dan itulah saudara, kita pada waktu setiap kali Natal selalu ingat, kita hidup di dalam dunia yang sementara, kita membutuhkan kebenaran Tuhan yang kekal mengisi hati kita. Itu kepenuhan Kristus. Kemudian kita membutuhkan akan bijaksana Tuhan, tahu bagaimana melepaskan segala sesuatu yang kita miliki, seolah-olah kita tidak memiliki apa-apa, karena semuanya dititipkan oleh Tuhan. Saya pernah ketemu di Jakarta seorang yang kaya raya. Saya bilang kaya raya, mungkin hartanya sudah nggak tahu berapa banyak. Orang yang bilang saya punya 1M, 2M, 10M, itu belum kaya sudah, karena masih dihitung. Tapi orang bilang, seberapa sih kamu punya harta? Nggak tahu. Nah itu betul-betul kaya sudah. Nggak tahu bisa amnesia memang, tapi sudah nggak tahu memang tahu banyak. Tanahnya sudah berapa ribu hektar. Kalau bikin tol lagi, saya sudah nggak tahu 5 tahun lagi harta saya berapa banyak. Hitungnya sudah nggak bisa, perusahaannya sudah ratusan, itu kaya sudah. Jadi kalau sudah punya 5M belum kaya sudah, masih satu-satu dihitung dengan baik sudah. Tapi sudah jangan menganggap diri kaya. Semuanya adalah pemberian Tuhan dan kita harus menjadi juru kunci Tuhan. Suatu saat saya men-sharingkan firman Tuhan di rumah itu sama anak cucunya, menantunya, semua dia kumpulkan saudara. Kemudian waktu kami Ramatama makan dan ngomong-ngomong sama bapak ini, dia bilang, Pak Yonatan, saya selalu ngomong sama anak saya, kaliannya jangan sombong. Tuhan kasih harta kepada kita supaya untuk melayani dia, tapi jangan gunakan untuk kesombongan kamu. Harus hati takut sama Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil semalam saja itu semua harta diambil kayak Ayub, dia bilang, jangan mengandalkan apapun juga, tapi andalkan Tuhan dalam hidupku. Dia bilang, oleh sebab itu kami sebulan setiap anggota keluarga kami sudah komitmen tidak boleh kamu skip. Memang banyak hal keperluan kamu, tapi sebulan sekali kamu kumpul di rumah ini, kita ada fellowship, kita ada makan, minum, oke. Tapi kita ada firman Tuhan, kita ada sharing kan, seisi keluarga, anak cucumu bisa melihat bagaimana kita hidup di dalam Tuhan. Itulah yang saya rindukan, dia bilang. Saya memiliki segala sesuatu seolah-olah saya tidak memiliki. Tapi saya memiliki segala sesuatu itu menjadi kesempatan yang diberikan oleh Tuhan saya untuk melayani Tuhan. Apa yang mungkin dulu saya nggak bisa dan orang lain mungkin yang tertentu nggak bisa. Jadi semuanya ada anugerah Tuhan. Saya rela melepaskan segala sesuatu karena Kristus Yesus di dalam hidup. Yang kedua yang kita belajar itu apa? Pencipta yang kaya tapi rela menjadi miskin. Saudara, Kristus inkarnasi itu artinya apa? Allah beserta dengan kita. Di dalam daging itu ada kepenuhan Allah. Di dalam daging dia adalah anak Allah. Di dalam daging dia adalah dia kandungan berasal dari Roh Kudus. Oleh sebab itu saudara, dia adalah Allah yang kaya. Allah yang dia adalah Kristus Yesus yang dilihat di dalam Daniel pasal yang ke-7 itu, yaitu Mesias. Tetapi saudara, pada waktu dia inkarnasi, saudara, dia mengambil bentuk sebagai dalam daging, yaitu
Di dalam daging, dia tinggal di dalam dunia yang tidak ada tempat pelayanannya sebagai seorang hamba. Kematian di atas kayu salib itu menunjukkan kemiskinan Tuhan Yesus, saudara. Di dalam satu situasi, pada waktu di dalam dunia ini, dia yang kaya di dalam bentuk kemiskinan. Kalau saudara menjadi dari orang gak punya apa-apa, sekarang punya sesuatu, itu beda. Kalau udah punya sesuatu dan mempunyai apa-apa, itu pun beda, saudara. Jadi orang yang gak punya apa-apa menjadi apa-apa, itu beda sekali dan semua orang suka. Tapi orang yang punya apa-apa menjadi tidak punya apa-apa, itu kasus itu nggak gampang, saudara. Waktu saya menjadi pembina remaja, itu ada satu remaja yang seringkali konsultasi sama saya dan tentang orang tuanya yang begitu jaya dulu akhirnya bangkrut, saudara. Dia umur 17 waktu zaman itu, saudara. Dia sudah naik BMW, anaknya. Dia punya punya pabrik, rumah yang besar. Saya besuk dia dan besuk anaknya dan lihat dulu rumah besar sekali, dan papanya seorang yang kaya raya. Tapi saya nggak tahu ceritanya, tapi kemudian bangkrut. Rumahnya disita, pabriknya berharga. Akhirnya dia naik motor, saudara. Bener-bener naik motor. Naik motor bebek lagi, bukan angsa. Naik motor bebek, saudara. Waktu dia melihat saya, saudara, saya nggak ngomong apa-apa, tapi dia merasa malu sekali. Merasa malu. Karena apa? Dari posisi yang tinggi, seorang pemilik perusahaan sekarang jatuh, saudara. Dan anaknya yang sudah lulus SMA waktu itu 18, dia bilang saya nggak bisa teruskan lagi studi. Akhirnya dia kerja di Taiwan, saudara. Dan diizinkan orang tua karena memang sudah nggak punya apa-apa lagi. Sampai, saudara, papanya kontrak satu tempat di Cengkareng karena rumahnya semua di situ. Saya tidak tahu apa yang terjadi, saudara. Tetapi saya baru bisa merasakan apa artinya seorang yang kaya rela, seorang yang kaya dipaksa jadi miskin. Bukan rela, dipaksa jadi miskin. Saya pergi pelayanan China itu sudah bertahun-tahun, saya mengajar di situ, kemudian sampai ke desa, kemudian seminggu, 2 minggu berada di situ. Yang saya biasanya nggak suka, tapi mungkin China udah berubah ya. Yang nggak suka itu WC-nya kadang-kadang. Nah itu, saya pikirkan kalau saya jatuh ke dalam itu saya susah sekali, saudara. Dan kondisi berada di desa zaman itu 20-30 tahun yang lalu itu nggak enak, saudara. Seminggu itu rasanya sebulan. Tapi karena ingin mengajar, ada pelayanan, akhirnya bertahan. Tapi pada waktu mau pulang ke Jakarta, senangnya luar biasa, saudara. Kan senang sekali ketemu, bukan hanya ketemu keluarga, tapi saya berada di Jakarta yang bebas katanya. Yang saya bisa, mungkin kondisi lebih baik. Karena apa? Pada naturnya, manusia berada di dalam tempat yang baik, kemudian ke rendah, dari rendah, kemudian ke baik, itu senang sekali. Tapi kalau waktu saya berada di Jakarta, datang ke Amerika, sudah tahu perasaan saya? Senang banget kan? Sudah Jakarta, sudah berada di Indonesia, sudah berada di Jakarta, bandingkan dengan LA kayak begitu, beda sekali, saudara, betul? Maka banyak anak yang sudah sampai ke sini nggak mau pulang lagi kan? Karena apa? Environmentnya bagus kayak gitu, sistem kesehatan, kemudian jalannya, rumahnya, bersihnya dan sebagainya. Jadi manusia ingin selalu naik setingkat lebih tinggi, lebih baik. Siapa yang suka kalau nggak naik kelas? Ya nggak suka. Tapi naik lompat kelas itu senang sekali. Turun kelas, mana mau, saudara? Malu sekali. Biasa orang nggak mau sekolah karena nggak naik kelas. Itu nggak naik loh. Turun lagi 2 tingkat, saudara, lebih malu lagi, saudara. Nggak naik sudah untung, saudara, turun lagi. Jadi artinya, saudara, manusia itu suka naik, tetapi rela, tapi sulit sekali manusia yang berada posisi yang tinggi kemudian rela menjadi miskin.
Bukan karena dipaksa menjadi miskin, tetapi dia merelakan diri menjadi miskin supaya apa? Kalian yang miskin ini boleh diperkaya di dalam Kristus. Kita baca satu ayat, saudara. 2 Korintus 8 ayat 9. 2 Korintus 8 ayat 9. Sudah mesti hafal ayat ini. 2 Korintus 8 ayat 9. Sudah temukan, saya bacakan. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Dia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Luar biasa, saudara. Tuhan Yesus yang kaya rela menjadi miskin, sampai ke dalam dunia ini berada di palungan, gak punya apa-apa, dan menjadi seorang hamba dan mati di atas kayu salib. Ini adalah untuk kamu yang miskin itu, supaya kamu boleh diperkaya oleh kekayaan Kristus. Oleh sekarang kamu di dalam Kristus menerima kekayaan rohani. Di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat ke-6 lagi kayak gitu. Yaitu ayat ke-7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dalam kasihmu terhadap kami, dan demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini, saudara. Jadi Rasul Paulus menjelaskan, karena Kristuslah kamu sekarang telah dipenuhi oleh Kristus. Kamu yang dulunya yang gak punya apa-apa, sekarang sudah menjadi apa-apa di dalam Kristus. Kamu harus senantiasa mengingat apa yang Tuhan Yesus kerjakan di dalam hidupmu itu. Maka sudah di dalam 1 Korintus, misalnya 1 Korintus 4 ayat ke-5 itu, Rasul Paulus mengatakan, kamu menjadi kaya dalam segala hal, kaya dalam perkataanmu, macam perkataan, kaya dalam pengetahuan di dalam dikatakan itu. Kemudian Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus, ingat, pada waktu kamu dipanggil, tidak banyak orang bijak. Pada waktu kamu dipanggil, tidak banyak orang berpengaruh. Pada waktu kamu dipanggil, tidak banyak orang yang terpandang, saudara. Tidak banyak di antara kamu yang betul-betul, saudara, ada orang yang hormat, tapi sekarang di dalam Kristus kamu menerima kehormatan, di dalam Kristus kamu menjadi terkenal, di dalam Kristus kamu memiliki segala kekayaan dari Allah. Saudara, saya berada dalam saudara dilahirkan dalam satu keluarga kondisi ekonomi yang miskin. Miskin itu saking miskinnya kami nggak punya apa-apa. Umur 4 papa saya umur 4. Papa saya sudah dipanggil Tuhan, mama yang besarkan kami. Susah, sekolah pun nggak punya uang untuk bayar SPP, dan kami dari SD sudah harus kerja, bayar SPP sendiri, dan bukan itu saja, saudara, dan tapi kami juga miskin di dalam pengenalan akan Allah. Nggak kenal siapa Allah itu. Kayak saya penyembah berhala, kemudian saya setia kepada ajaran nenek moyang dan sebagainya. Tapi saudara, mengapa Tuhan panggil saya? Saya nggak tahu. Mengapa Tuhan memanggil saya diselamatkan dan juga Tuhan memanggil saya menjadi hambanya? Saya nggak tahu. Tuhan memberikan bijaksana, Tuhan memberikan perkataannya, Tuhan memberikan karunia, Tuhan memberikan banyak hal, saudara, dalam hidup saya. Saya merasa diri saya tidak layak karena apa? Saya yang miskin itu, baik secara ekonomi, secara environment hidup saya, baik secara insight hidup saya, sekarang telah diperkaya oleh Kristus Yesus, saudara. Dan saudara, apa yang mesti kita katakan? Karena Kristus yang kaya rela menjadi miskin, supaya kita miskin boleh menjadi kaya di dalam Dia. Pada waktu kita kaya di dalam Dia, hidup saudara yaitu memperkaya orang lain dalam nama Tuhan Yesus. Betul nggak, saudara? Tidak lagi senantiasa kita hidup di dalam kemiskinan, di dalam, saudara, dalam arti di dalam kemiskinan rohani kita. Tapi sekarang kita harus kaya di dalam Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain, karena Kristus telah memperkaya kita, saudara.
Oleh sebab itu, saudara, legacy spirituality yang kita pelajari di sini, selalu ingat siapa kita dahulu. Selalu ingat. Israel dipanggil oleh Tuhan untuk mengingat masa lalunya. Tuhan sekarang sudah membawa kamu keluar, masuk ke kota Kanaan. Engkau sudah punya rumah, engkau sudah punya pekerjaan, engkau punya hasil, engkau punya anak cucu, engkau punya keluarga, engkau menjadi bangsa yang besar. Ingat dulu kamu itu siapa. Kamu adalah budak. Tidak ada seorang pun yang bisa membebaskan kamu, tetapi aku datang untuk membawa kamu keluar dari situ. Ingat, saudara. Tapi bukan hanya mengingat masa lalu kita, tapi sekarang kita harus juga mengingat akan kondisi kita sekarang ini, saudara. Siapa yang membuat kamu seperti sekarang ini? Apakah usahamu? Apakah karena kasih karunia Tuhan? Siapa yang membuat kamu? Siapa yang menjadi Tuhan atas hidup kita, yang telah memperkaya hidup kita? Maka pada waktu bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, Tuhan bilang, ingat, jangan kamu jadi sombong. Setelah kamu makan, minum, kamu hidup dengan baik, kamu sudah memiliki segala sesuatu, kamu menjadi sombong dan lupain Tuhan. Sudah banyak orang seperti itu. Dulu datang ke Amerika susah sekali, nangis-nangis doa sama Tuhan, tapi Tuhan sudah berkati, lupa sama Tuhan, betul? Kesusah baru datang pada Tuhan, pada waktu dia baik, Tuhan pun dibuang karena apa? Aku nggak butuh Tuhan lagi, aku yang jadi Tuhan gitu. Di daratan hidupku gitu. Ingat, saudara, siapa yang membuat kamu seperti ini? Engkau harus hidup senantiasa dengan rendah hati dan mengakui anugerah Tuhan dan tidak membanggakan apapun juga karunia Tuhan, tetapi membanggakan pengenalan akan Tuhan semakin dalam. Tuhan memberkati kamu. Yang ketiga, selalu ingat, kekayaan berasal dari dalam, bukan kekayaan dari luar yang menentukan kelimpahan hidup ini. Meskipun Tuhan Yesus miskin secara fisiknya, dia nggak punya apa-apa, tetapi secara dalam Tuhan Yesus itu penuh dengan kemuliaan Allah. Kekayaan dari dalam itu adalah bijaksana. Kekayaan dari dalam itu adalah sesuatu yang bersifat permanen. Kekayaan dari dalam adalah sesuatu yang tidak kelihatan. Oleh sebab itu terus mencari kekayaan dari dalam, dan jangan kita mengandalkan dan menganggap remeh kekayaan dari luar, saudara. Itu hanya sebagai sesuatu untuk melayani kelimpahan yang dari dalam, saudara. Maria Magdalena, seorang wanita duduknya, mungkin dia adalah seorang pelancong. Ada penafsir mengatakan, mengapa disebut Maria Magdalena? Karena dia berasal dari Magdala. Magdala itu sangat terkenal kota pelacur di situ. Jadi Maria Magdalena. Magdalena bukan Margaret. Tapi Maria selalu diingatkan bahwa kamu di mana berasal. Tapi bagaimana kamu sekarang hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus, menyerahkan Tuhan Yesus dengan air matanya, Tuhan Yesus mengampuni segala dosa. Dia tidak pernah kembali ke Magdala. Dia tak pernah kembali kepada hidup yang lama, tapi ikuti Tuhan Yesus terus-menerus sampai di atas kayu salib. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, dia bersama dengan rasul-rasul berkumpul dan berdoa. Setelah Roh Kudus memenuhi mereka, dia adalah salah satu di antara rasul itu, salah satu di tengah-tengah rasul-rasul. Mereka bersatu melayani Tuhan Yesus, dan Maria menjadi seorang yang berbeda. Dulunya dia miskin, tapi sekarang kaya di dalam Tuhan. Dulunya dia nggak punya apa-apa, tapi sekarang segala sesuatu itu sudah memenuhi di dalam hidupnya, dan hidupnya setelah menjadi seorang yang menjadi berkat bagi banyak orang, saudara. Pertanyaan saya kita adalah, saudara, pada hari ini kita merenungkan firman Tuhan, yaitu kita sebagai orang Kristen mesti belajar hidup inkarnasi, belajar semangat inkarnasi, seperti yang terdapat di dalam Kristus. Apakah ada tempat hati kita untuk Tuhan? Apakah, saudara, ada tempat di mana Tuhan berkarya di dalam hidup kita? Dua hal yang kita pelajari, yaitu pemilik segala sesuatu, dia rela melepaskan segala sesuatu yang dimilikinya.
Tuhan Yesus, Lukas berkata, barang siapa mau ikut aku, dia harus melepaskan segala miliknya dan ikut aku. Kalau tidak, mereka tidak layak menjadi muridku. Yang kedua, saudara, dia yang kaya telah menjadi miskin, supaya kita yang miskin boleh menjadi kaya di dalam dia. Oleh sebab itu, semangat inkarnasi sudah kita jangan lagi hidup di dalam kemiskinan rohani. Dalam pengertian, saudara, kita tidak bertumbuh, kita masih hidup yang lama di dalam hidup dosa, di dalam hidup hal-hal yang memalukan Tuhan, tapi hidup dengan kekayaan rohani di mana Kristus Yesus memenuhi hati kita dan kita boleh memperkaya hidup orang, dan itulah tujuan hidup kita di dalam dunia ini. Jangan kita memperkaya, kita sudah diperkaya Kristus menjadi seperti orang Israel, akhirnya membanggakan diri, lupa misi, lupa visi hidupnya, lupa tujuan hidupnya. Dan kita hidup di dalam Kristus, memiliki semangat inkarnasi yang seperti Kristus. Mari kita berdoa mohon Tuhan. Tuhan, kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, tuntun kami, bawa kami ke dalam kebenaran-Mu. Kiranya semangat inkarnasi dari Kristus Yesus boleh hidup di dalam hidup kami, membuat kami hidup untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Kami tidak mencari apapun dari dunia ini kecuali Kristus Yesus. Segala sesuatu dari dunia ini adalah sebagai sarana kami untuk melayani Tuhan, untuk menikmati hidup yang sementara ini sambil menantikan pengharapan di dalam Kristus Yesus. Kami tidak mengabaikan segala sesuatu yang diberikan oleh Tuhan di dalam dunia ini, tetapi hati kami tidak pernah tertuju, atau hati kami tidak pernah menjadi memfokuskan hati kami sebagai terminal hidup di dalam dunia ini. Tapi Kristus Yesus adalah tujuan hidup kami. Mohon Tuhan tolong pimpin hidup kami, dan Tuhan terus menerus menguasai hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat berkat firman-Nya, Pak Jonathan. Luar biasa indah ya, luar biasa hidup bersama dengan Tuhan. Saudara, mari kita mau berdoa syafaat. Kita akan berdoa bersama-sama menaikkan doa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur buat siang hari ini ya Tuhan. Kembali kami diingatkan bahwa kami ini Tuhan Yesus harus mengikuti Tuhan, harus mempunyai semangat inkarnasi. Tuhan, betapa baiknya Engkau mau meninggalkan segala kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau turun bagi kami Tuhan, untuk menyelamatkan kami semuanya. Tuhan, ajar kami untuk mengucap syukur. Ajar kami Tuhan untuk hidup benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu Pak Jonathan yang sudah Engkau utus untuk memberkati kami semuanya. Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan untuk lebih lagi Tuhan menjadi berkat dimanapun hamba-Mu ini melangkah. Berkati hidupnya, berkati keluarganya ya Tuhan, bahkan keluarga besarnya Tuhan memberkati. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk para senior di Maranatha ini. Engkau Tuhan Yesus yang menolong Tuhan, memberikan kekuatan Tuhan untuk para senior. Ada Tante Juliana yang saat ini tidak bersama dengan kami, Tante Olga juga. Engkau Tuhan memberikan kekuatan buat mereka. Tuhan, kami mau berdoa untuk kesehatan Tante Trace. Engkau pulihkan dia Tuhan. Untuk Pak Ritiau juga Tuhan memulihkan kesehatannya. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Tante Riana, untuk Kokehin, untuk tim Udon, untuk Steve, untuk Pak Sugianto, untuk Tante In. Tuhan, Engkau memberikan mereka kekuatan. Tuhan, biarlah di udara yang dingin Engkau memberikan selimut kehangatan. Dan Tuhan, Engkau memberikan mereka Tuhan hati untuk tetap terus Tuhan setia kepadamu. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan buat saudara kami Kohandi. Engkau memberikan kesembuhan. Engkau memberikan apa yang hamba-Mu ini perlukan ya Tuhan. Tuhan, Engkau juga tolong untuk Pak Robi. Pulihkan kesehatan anak-Mu ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami saat ini juga Tuhan mau mengangkat Tuhan para Tuhan pemimpin, para leaders di Maranatha ini. Engkau memakai mereka, Engkau sudah memilih mereka Tuhan untuk menjadi pemimpin. Biarlah mereka Tuhan memimpin Tuhan jemaat Maranatha ini Tuhan dengan kasih Tuhan. Engkau berikan mereka hikmat, Engkau berikan mereka Tuhan hati untuk Tuhan melayani Engkau melalui gereja Maranatha. Tuhan, kami juga mau berdoa saat ini Tuhan. Engkau Tuhan
Tuhan yang mencari Tuhan pekerjaan, Tuhan yang mencukupi. Engkau Alfa dan Omega, Engkau tahu apa yang anak-anak-Mu perlukan. Terima kasih Tuhan, siang hari ini kami boleh mendapatkan berkat yang daripada-Mu. Tuhan, kami mau berdoa untuk negeri Amerika, di mana tempat kami Tuhan boleh menghirup oksigen dan boleh mendapatkan nafkah di negeri ini. Tuhan, tolong Tuhan, supaya mulai dari presiden sampai pemimpin negeri yang paling rendah sekalipun, mereka Tuhan boleh tetap menjalankan in God we trust. Tuhan, untuk anak-anak muda juga Tuhan Yesus, Engkau tarik mereka Tuhan untuk kembali ke jalan Tuhan. Tuhan, banyak sekali Tuhan anak-anak muda yang terseret pergaulan yang tidak baik. Tuhan, tolong Engkau Tuhan Yesus yang menolong mereka, Engkau yang menjaga mereka. Biarlah Tuhan keturunan orang benar, keturunan kami semua, anak-anak kami semua, bahkan cucu-cucu kami semuanya Tuhan pelihara. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk negeri Indonesia, tempat di mana kami berasal, tempat di mana kami dilahirkan. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menolong. Pemilu yang akan diselenggarakan tahun depan biar ada di dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan, siapapun presiden yang nanti akan terpilih, biar itu berasal dari Tuhan. Dan biarlah mereka Tuhan Yesus yang menjadi presiden, dan bahkan Tuhan para menteri kabinet semuanya Tuhan, Polri, TNI, semuanya Tuhan Yesus, mereka tetap menjalankan ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk negeri biji matamu, negeri Israel. Tuhan Yesus, Engkau tolong Tuhan, biarlah terjadi perdamaian di sana. Tuhan, tolong Tuhan, berbagai kekerasan, berbagai Tuhan Yesus, peperangan yang ada Tuhan di negara-negara yang ada di sekitar sana, Tuhan tolong gantikan dengan damai-Mu. Biarlah damai Natal ini Tuhan menyelimuti seluruh negeri. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Engkau sudah selesai Tuhan, firman-Mu sudah selesai diberitakan. Tapi kami percaya firman-Mu itulah yang akan menuntun setiap langkah kami. Biarlah kami Tuhan boleh menjadi pelaku firman. Biarlah kami Tuhan Yesus boleh hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji hormat hanya buat Engkau. Kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa sebelum menjalankan persembahan. Ya Tuhan, Bapa kami, terima kasih atas firman yang sudah Kau sampaikan kepada kami. Terima kasih juga atas persembahan yang akan kami jalankan ya Tuhan. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu ya Tuhan, badan silang juga financial yang Kau sudah berikan kepada kami ya Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh Kau pakai untuk pelebaran kerajaan surga. Beri pengurus akal budi dan juga kasih karunia ya Tuhan, bagaimana mengelola persembahan ini untuk pelebaran kerajaan-Mu. Dan biarlah nama-Mu dimuliakan melalui persembahan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan menyanyikan satu lagu Holy City untuk memperingati bukan kotanya Bethlehem, tapi kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus di Bethlehem. Saudara, Tuhan Yesus sudah di surga dan Dia sebagai Raja kita waktu Dia lahir ada di Bethlehem. Mari saudara kita sempatkan untuk berdiri, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Dan nyanyikan bersama-sama dengan memperingati sejarah sebenarnya ya. Mari saudara, saya undang untuk berdiri. I stood in old Jerusalem beside the temple there, and heard the children singing and
they sing. We heard the voice of angels from heaven and surround. We heard the voice of angels from heaven and Jerusalem, King of the nations and sing, Hosanna in the highest, Mari semua nyanyi ya saudara. And then he thought my dream was changed, the streets no longer rang. Hearts were the Hosanna, the little children sang. The sun grew dark with mystery, the morn was falling chill. I saw the holy city beside the Bible sea. The Lamb of God was touched with all the light of all who my heaven and all was like Oh
yang selamanya, bukan yang di Bethlehem. Wow, beautiful. Selamat datang di Maranatha. Saya melihat ada beberapa wajah baru. Kiranya boleh memperkenalkan dirinya. Dari siapa namanya? Ana. Welcome, Ana. Good to see you again. Ada Saya Nunung. Iya. Oh, thank you. Welcome to Maranatha. Ada, oh iya. Siapa? Saya Meihwa dari Fontana. Oh, selamat datang Om. Ada beberapa pengumuman yang perlu disampaikan. Untuk minggu depan, firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta Sami Elmos. Harap siapkan diri untuk hadir. Malam ini, kalau ada waktu, boleh ikutan lihat Christmas light di Torrance. Kumpul di rumah Foni jam 5 sore. Bisa main pingpong dulu ya, kalau ada waktu. Jam 6 kita berangkat bersama. Dan setelah itu kembali lagi ke rumah saya. Kita makan bersama ya, makan ringan. Mana rumahnya Pak? Rumahnya Kesempatannya di sana kita masing-masing bisa sharing ya. Kalau ada yang mau sharing, kita beri waktu. Jumat ini kita berdoa masing-masing di rumah, jadi tidak ada Zoom. Doa masing-masing di rumah ya. Kembali lagi minggu malam 2 Desember 31 jam 8 malam kita kumpul di rumah saya. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2023. Dan kita berdoa bersama, mohon pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan di tahun 2024. Boleh potluck jam 8 malam. Kalau ada yang mau, silakan ya. Kita harapkan kehadirannya. Sampai pagi. Sampai jam berapa Pak? Sampai pagi. Selesai, sampai ngomelin. Ngomelin tetangga diusir. Terima kasih. Selamat hari Minggu, selamat hari Natal. Kelahirannya telah menyelamatkan kita. Kasih dan karunia Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Sebelum saya baca Gereja Indonesia Maranatha. Tuhan datanglah, persiapkanlah diri sambut kedatangannya. Maranatha, Kristus datanglah. Hari itu termulia. Hari Tuhan datanglah dalam kemuliaannya bersama para tebusan. Sambutlah dia Raja. Segala suku kaum dan bangsa nyanyi sembah Sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datang. Haleluya, Tuhan datang dalam kemuliaannya bersama para tebusan. Sambutlah dia Raja. Bangsa nyanyi sembah Sang Raja. Yesus, Maranatha datang. Ya Yesus, Maranatha datang.
kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin.